halaman 250. Al-khutbatul ula utawi khutbah yang pertama liyaumil jum'ati untuk hari Jumat. Al-unwanu utawi judulnya iku adalah wujubul kasbi, wajibnya bekerja, al-halali yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi bagi Allah. Alladzi dat adhaba menghilangkan sopo dat ana dari kami al-hazan pada kesusahan. Entah kesusahan dunia atau kesusahan di hari kiamat. Karena pada saat mengatakan ini, kalau disesuaikan dengan ayatnya ya, ini adalah ucapan ahli surga yang memang sudah masuk ke dalam surga. Inna Rabbana sesungguhnya Tuhan kami iku laghafurun, niscaya maha pengampun terhadap dosa-dosa mereka. Syakurun lagi maha mensyukuri. Jadi membalas yang sedikit atau yang kecil dengan balasan kebaikan yang banyak, yang besar. Alladzi dat aujaba mewajibkan sapa Allah alaina atas kami bifi'lil ma'mur pada mengerjakan yang diperintahkan. Watarkil mahdur dan meninggalkan yang dilarang, yang dilarang. Asyhadu bersaksi aku an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah illallah kecuali Allah. Wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya. Amma ba'du adapun sesudah itu. Faya ibadallah maka wahai hamba-hamba Allah, ittaqu bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian kepada Allah. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian. Anallaha sesungguhnya Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, iku qad hasana sungguh mengajak pada kita alal bahsi atas mencari anir rizki dari rizki al halali yang halal. Jadi halal di sini zatnya itu halal. Jadi bukan yang haram seperti darah mengalir, bangkai, babi. Ya. At-tayyibi lagi yang baik. Baik itu dari sisi cara mendapatkannya. Betul dapat kambing, tapi dari mencuri, nah itu ya mencurinya itu masalah. Jadi halal. Ya.
zatnya atau bentuknya, thayyib, yang baik cara mendapatkannya. Wal isti'anati, dan minta tolong bihi terhadap Allah, ala amri dinina, atas perkara dunia kita, dinina itu agama kita ya, diralat. Ala amri dinina, atas perkara agama kita, wa dunyana, dan keduniaan kita. Wa haddarona, dan melarang atau mengancam siapa Allah pada kita, minal kasbil haram, dari pekerjaan yang haram. Fa'alaikum, maka menetapilah kalian bitolabi rizki, pada mencari rizki al-halali, yang halal. Wal bu'di, dan menjauhi anil haram, dari yang haram. Wal mustabihat, dan yang mustabihat. Mustabihat itu secara makna adalah serupa. Serupa dalam artian ranahnya itu abu-abu. Dibilang haram kok kayaknya halal, dibilang halal kok kayaknya haram, itu kalau bisa dihindari saja. Lias lama, agar selamat, lakum bagi kalian, opo dinukum, agama kalian. Biar agama kalian itu selamat. Watuh fadho, dan dijaga opo akrodukum, rahasia atau kehormatan kalian. Kehormatan kalian. Bapak iku lho, ketokane ning masjide tekun, tapi kerjane nganakne duit. Misalnya kan, yang asalnya dipuji bagus itu jadi apa? Dipertanyakan kebaikannya. Yaitu tadi. Ya. Bapak iku lho, nyumbang ning anak yatim ki akeh. Bahkan wis kaji. Tapi kerjane apa? Mucikari misalnya. Wis piye ngono kuwi. Jadi kehormatannya juga rusak ya, kehormatannya juga rusak. Ayyuhal mutakun, wahai orang-orang yang bertakwa. Gunaka di sini suwarun, berbagai bentuk, mutaat didatun, yang beraneka ragam atau yang banyak, ono ya iso. Minal makasib, dari berbagai pekerjaan, al-muharramati, yang diharamkan. Nah, ini nanti kita sebutkan beberapa pekerjaan yang diharamkan. Minha, iku dari pekerjaan haram, al-mu'amalatu, utawi bekerja diriba, dengan riba. Parriba, maka utawi riba, iku muharramun, diharamkan. Apa qaliluhu, sedikitnya riba, wa kasiruhu, dan banyaknya riba. Entah hasilnya itu sedikit atau banyak, itu haram. Faqad qala, maka sungguh berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqu, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah. Wadaru, dan meninggalkanlah kalian, ma, pada apa-apa.
bakia yang tersisa apa ma bayani minar riba dari riba. In kuntum jika ada kalian iku mukminun orang-orang yang beriman. Fa ilam taf'alu maka seandainya tidak mengerjakan kalian, fa'danu maka memberitahukanlah kalian, artinya mengetahuilah kalian, biharbin dengan peperangan, minallah dari Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan ya silahkan tabuhlah genderang perang melawan Allah dan utusannya, kan gitu. Wa minha dan iku dari sebagian pekerjaan riba, pekerjaan haram ya, pekerjaan haram al-ghis utawi ghis. Ghis itu bisa dikatakan menipu, ya, menipu. Wahwa dan utawi ghis iku ikhfa'u aibis silati, menyembunyikan catatnya dagangan. Jadi menyembunyikan catatnya dagangan. Jadi jualan buah misalnya yang bagian atas itu yang seger-seger, yang manis, bagian bawahnya yang kecut ya, atau yang sepet, atau mungkin yang busuk, itu namanya ghis. Jadi tidak terus terang tentang dagangannya itu hakikinya bagaimana, catat atau enggak, catatnya bagaimana, lah itu disembunyikan, itu namanya ghis, dan itu haram. Faqad qala maka sungguh bersabda sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa gosa yang menipu diaman na pada kami, falaisa maka tidak ada diaman iku minna dari golongan kami. Karena orang yang merasa satu golongan itu tidak mungkin merugikan satu sama yang lain, kan gitu. Orang kalau sudah satu jiwa, satu circle, satu komunitas itu kan seharusnya saling menguntungkan, kan gitu. Nah kalau dalam satu circle, satu komunitas itu kok ada yang merugikan, berarti hakikinya dia itu bukan bagian dari circle itu, ya kan? Bukan bagian dari circle itu. Ya cara masuk akali kan ngono. Ya. Kalau satu circle, satu komunitas itu biasanya untung menguntungkan, bela membela. Nah, kok ini kok malah merugikan, berarti hakikinya dia bukan bagian dari circle itu. Dia ada di situ hanya untuk cari keuntungan pribadi saja. Wa minha dan iku sebagian dari pekerjaan haram, naksul mikyal mengurangi takaran, wal mizan dan timbangan, termasuk pom bensin itu, jadi akadnya 1 liter tapi dikurangi, nah, itu termasuk itu. Entah jualan beras, jualan minyak atau jualan apa, pokoknya takaran dan timbangannya dikurangi, itu haram. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, wailun utawi neraka wel atau celaka, lil mutaffifin bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan.
yaitu aladina orang-orang idak talu ketika minta ditakarkan mereka ala nasi atas manusia, yastaufun minta disempurnakan mereka, minta ditetepi, minta disempurnakan, atau orang Jawa bilang itu jaluk diangeti. Jadi kalau dia beli gula atau beli beras, itu orang lain kan yang menakar, yang jual itu yang menakar, mintanya itu disempurnakan, ditetepi, syukur-syukur diangeti kan gitu. Wa idza kaluhum, dan ketika menakar mereka, mutafifin hum pada mereka manusia, awazanuhum atau menimbang mereka, hum pada manusia, yuhsirun merugikan mereka, artinya mengurangi, ya, mengurangi. Harusnya 1 kilo ya, hanya 9,5 on. Nah, itu dia mengurangi setengah on itu, dan itu haram. Wa minha, dan iku sebagian dari pekerjaan haram, bai'ul muharramat, jual beli barang-barang yang haram. Kal khamri, seperti khamr, wal maitati, dan bangkai. Jadi jual beli khamr dan turunannya kan, ya, ya sabu-sabu termasuk ganja atau yes, pokoknya yang menutupi akal gitu. Wal maitati, dan bangkai. Wal khinzir, dan celeng, ya. Wal mukhattarat, dan berbagai jenis narkoba, berbagai jenis obat-obat terlarang. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah, iku harama, mengharamkan sapa Allah, Allah Rasul gitu ya, bai al khamri, pada jual beli khamr, wal maitati, dan bangkai, wal khinzir, dan celeng, ya, babi hutan itu, wal asnam, dan berhala. Jadi jual beli berhala itu ya ada, ya, wes gawe patung, patungnya Yesus sisan, ya kan? Wa minha, dan iku sebagian dari pekerjaan yang haram, ariswatu, utawi suap, ya, suap. Jadi suap ini yang mana bisa mengubah keputusan hukum, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang seharusnya menang jadi kalah, yang seharusnya kalah jadi menang, ya, itu. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah, utawi laknatnya Allah, ala rosi, atas orang yang menyuap, wal murtasi, dan orang yang disuap, ya. Tapi di momen-momen tertentu,
kebenaran yang seharusnya kita dapatkan secara gratis, itu kita harus membayar. Ini terutama kalau hakimnya itu bejat, ya, hakimnya rusak, kurang ajar. Jadi kita punya masalah di pengadilan, ya, sebenarnya itu hak kita, ya, hak kita. Terus lawan sengketa kita itu ya sebenarnya dia yang salah, tapi berhubung dia melakukan suap dan hakimnya ya kurang ajar, mau disuap. Nah, hak kita itu mau diberikan kepada lawan sengketa kita. Terus secara terpaksa kita juga harus ini ngasih uang ke hakimnya itu. Nah, itu posisi kita itu bukan riswah, tapi membeli kebenaran atau mempertahankan kebenaran, yang mana sebenarnya kebenaran itu kita dapatkan secara gratis. Ngono lho. Sing dosa sapa ya hakime, gitu kan. Wa minha, dan iku sebagian dari pekerjaan haram, aklu amwalil yatama, memakan harta-hartanya anak yatim. Ya, kesempatan ini mumpung sik cilik dintekno dengan pura-pura merawat anak yatim. Fakat kala, maka sungguh berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, inaladina, sesungguhnya orang-orang, yakuluna, yang memakan mereka, amwalal yatama, pada harta-hartanya anak yatim, dulman, secara dolim. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, artinya dia tidak berhak tapi dia memakan, ya, dia tidak berhak tapi memakan. Inama, sejatinya, yakuluna, makan mereka, fi butunihim, di dalam perut mereka, naron, pada api. Wasaya selauna, dan akan masuk mereka, sairon, pada neraka sair, neraka yang membakar. Jadi walaupun secara lahiriah itu tampak sate kambing misalnya, atau nasi padang, atau es campur, tapi dibeli dengan hartanya anak yatim yang secara dolim itu tadi. Itu walaupun yang dimakan itu sate kambing, nasi padang, es campur, itu api itu yang dimakan. Hakikinya itu api. Wa minha, dan iku sebagian dari pekerjaan haram, aklu amwalin nas, ya, memakan berbagai hartanya manusia, bil batili, secara batil, kasarikoti, seperti mencuri, wal gosobi, dan ya merampas, nggasap, cara basa pesantren ini nggasap, termasuk jadi mafia tanah, ya. Tanah siji sertifikatnya sok telu. Tanah wis mari didol meneh ning gone wong liya. Kuwi termasuk nggasap, ya itu. Wakaman, dan seperti orang akhoda, yang mengambil dia orang, dainan, pada hutang. Tuma, kemudian, layukti, tidak memberi dia, man, adain, pada orang yang menghutangi, hakkohu, pada haknya orang yang menghutangi.
cara kasarane utang gak gelem bayar. Jadi hutang tapi tidak mau membayar. Itu juga haram. Memang niat awalis ora bayar. Atau di tengah-tengah itu memang niat bayarnya hilang. Wis intine ora gelem bayar. Ima ada kalanya an yungkiro, jika mengingkari atau tidak mengakui dia orang pada apa-apa alaihi yang wajib atas diaman. Ada kalanya dengan cara mengingkari hutangnya itu yang wajib dia bayar. Kapan aku utang kamu? Mana buktinya? Saksinya mana? Padahal dia ingat betul itu, waktu hutang itu dia ingat. Begitu ditagih, ingkar. Kapan aku utang kamu? Di mana? Saksinya siapa? Jadi tiba-tiba amnesia. Atau bimoma tilatihi, dengan penunda-nundaannya. Jadi bisa dadi dengan pelunasan. Jadi seandainya mau bayar pun itu ditunda-tunda. Ditunda-tunda. Kala berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Wala takulu, dan jangan makan kalian amwalakum pada berbagai harta kalian, bainakum di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Ya seperti dicontohkan di atas itu. Waqala, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul goni, utawi menunda-nundanya orang yang kaya, iku dzulmun, suatu penganiayaan. Jadi orang utang ya sudah mampu membayar tapi sengaja ditunda-tunda, tidak segera dibayar. Nah, itu suatu kedoliman. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, itaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian pada Allah. Wa jamilu, dan memperbaikilah kalian fi talabir rizki, di dalam mencari rizki. Ya. Wala yahmilannakum, dan jangan mendorong sungguh kum pada kalian apa istibta'u rizki, telatnya rizki, antat lubuhu, pada jika mencari kalian pada rizki, bimaksiatillah, dengan cara maksiat pada Allah. Jadi jangan sampai karena rezeki itu tertunda, ya kan? Jangan sampai karena rezekimu itu tertunda, wis garing ora duwe dhuwit blas ngono, wis ayo golek tuyul lae misale, ya kan? Terus kalian terdorong mencari rizki dengan cara maksiat pada Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadi biasanya rezeki lancar, terus suatu saat diuji oleh Allah, rezekinya tertunda. Nah, jangan karena tertundanya rezeki itu terus kalian terdorong untuk bekerja dengan cara yang tidak halal, dengan cara maksiat. Fa innama, maka sesungguhnya apa-apa,
Indallah di sisi Allah iku layunalu tidak bisa diraih atau didapatkan apa ma ila kecuali bitaatihi dengan taat pada Allah. Karena sesuatu yang ada di sisi Allah ya swarga intine itu tidak bisa diraih kecuali dengan taat Allah. No. Jadi harta yang bisa dikirim ke akhirat itu hanya yang halal, bukan yang haram. Ya, jadi nggak bisa nanti kerjanya secara halal terus untuk bangun masjid, untuk sedekah, untuk menyantuni anak yatim, membantu janda-janda tua itu, orang fakir miskin tidak bisa. Itu tidak ada pahalanya kalau seperti itu. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian, anal makasib sesungguhnya berbagai pekerjaan al-muharramata yang diharamkan iku ahbatul makasib lebih buruknya pekerjaan. Pekerjaan yang paling buruk itu ya pekerjaan haram itu. Wa anal mal al haram dan sesungguhnya harta yang haram iku saru rizki sejelek-jeleknya rizki. Wa anna awakiba aklil malil haram dan sesungguhnya berbagai akibat buruk dari memakan harta yang haram iku kasiratun banyak sekali. Minha iku sebagian dari akibat buruk manus tijabati doa, tercegahnya terkabulnya doa. Jadi doanya tidak bisa terkabulkan. Fa'an Abi Hurairah, maka dari Abi Hurairah qala berkata sapa Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas wahai manusia, innallaha sesungguhnya Allah iku thayyibun baik, layak balu tidak menerima sapa Allah ila kecuali thayyiban pada yang baik. Nah, artinya ya yang halal itu tadi. Thumma kemudian Dakaro menceritakan sapa Rasul ar-rajula pada seorang laki-laki yutilu yang memanjangkan dia, artinya lama, asafaro pada bepergian, as'atu yang acak-acakan rambutnya, nah lama nggak mandi, ya kan, nggak keramas, akbaro lagi berdebu, apalagi bepergian di zaman dulu di padang pasir, yamudu memanjangkan dia yadaihi pada dua tangannya ila sama ke arah langit. Ya Robbi wahai Tuhanku, ya Robbi wahai Tuhanku. Dia itu ya berdoa, dan doanya itu sungguh-sungguh, tenanan, sampai tangannya itu loh diangkat ke langit sana. Sementara mat amuhu dan makanannya dia iku haramun haram. Wa masrobu dan minumannya iku haramun haram. Wa malbasuhu dan pakaiannya dia iku haramun haram. Wa gudiya dan dikasih sarapan dia bil haram dengan ya makanan yang haram. Nah, semuanya haram. Fa'ana maka bagaimana mungkin yustajabu dikabulkan lidalika karena demikian itu. Jawabnya ya tidak mungkin dikabulkan seperti itu. Wa minha dan
Iku sebagian dari akibat buruk memakan harta haram mahikun sesuatu yang menghancurkan li barokatil mal pada barokahnya harta, ya, itu menghancurkan barokahnya harta. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, yamhaku, menghancurkan atau melebur sapa Allahu Allah ariba pada riba, wa yurbi dan mengembangkan, mengembang biakkan atau menumbuhkan sapa Allah as-shadaqat pada berbagai macam sedekah. Karena antara riba dan sedekah itu ada sisi kesamaan. Sisi kesamaannya adalah pemilik harta itu ingin hartanya berkembang. Ya kan? Jadi orang yang punya harta itu punya keinginan hartanya itu berkembang. Lah, perbedaannya adalah antara riba dan sedekah itu, kalau riba yang disuruh mengembangkan hartanya itu orang-orang fakir, orang-orang miskin itu loh. Ya kan? Wong fakir miskin iki lho dienggo mangan bendina iku wis apik ngono. Wis iso mangan bendina iki apik. Lah ngono sik mbok kon ngembangno bondomu dengan alasan kowe wis tahu ngutangi duit kan ngono. Lah kalau sedekah itu yang diharapkan mengembangkan hartanya adalah Allah. Ya kan? Allah seneng seperti itu. Karena sedekah itu yang ngutangi Gusti Allah kan gitu. Konsepnya sebenarnya sama. Pengen mengembangkan harta. Nah, cuma kalau sedekah atau infak, zakat itu kan yang diharapkan mengembangkan hartanya kan Allah. Allah Maha Kaya, tidak masalah. Bahkan Allah seneng. Memang sejak awal sanggup mengembangkan kan gitu kan. Ya kan? Lah kalau riba itu yang disuruh mengembangkan fakir miskin, ya kan? Fakir miskin. Orang yang enggak mampu. Wong dheweke nggo mbiayani uripe bendina wis ngos-ngosan ya kan. Umpama cukup ngono kuwi wis apik. Sik mbok kon nambahi bondomu. Sehingga pelaku riba itu kafarin asim. Ya. Ya kafir ning gone Gusti Allah karena tidak mengharapkan Allah ya kan. Terus ya dosa. Dosa kepada yang utang itu karena dituntut untuk mengembalikan lebih banyak. Wallahu dan utawi Allah iku la yuhibbu, tidak senang sapa Allah kula kafarin pada setiap orang kafir, yaitu orang yang bisnis riba itu kafir. Wong Gusti Allah sanggup ngembangno bondone dheweke tapi dheweke ora gelem berharap ning gone Gusti Allah. Ora gelem dikembangke Gusti Allah ngono lho. Ayo kene utangno aku, engko tak ijoli berlipat-lipat ganda. Yang bilang seperti itu Allah, tapi dia tidak mau. Ya kan? Malah menyuruh orang-orang yang fakir miskin yang tidak mampu bayar itu. Asimin lagi berdosa. Ya berdosa karena mendolimi atau mencekik orang yang utang itu.
Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al bayyi'ani, dua orang yang berjual beli, bertransaksi, iku bil khiyar dengan memilih, malam yatafarraqa selagi belum berpisah keduanya. Memilih itu ya jadi apa ndaknya itu dua belah pihak masih punya hak memutuskan, ya sido enggake, ya kan, selagi belum berpisah. Kalau sudah pisah ya sudah, itu sudah deal, tidak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa dibatalkan, kecuali kalau sudah ada perjanjian sebelumnya. Fa'in sodako, maka seandainya jujur keduanya. Jadi kejujuran orang yang beli itu ya pakai uang asli, ya kan, pakai uang asli. Nah, kejujuran yang jualan, yang dagang itu ya catatnya, dagangannya dijelaskan kalau ada catatnya. Itu wabayana, dan menjelaskan keduanya, Burika, maka dibarokai lahuma bagi keduanya, fi bai'ihima, di dalam jual beli keduanya. Wa in kadzaba, dan seandainya bohong keduanya, yang beli ya pakai uang palsu misalnya, atau akadnya nyicil atau utang terus tidak dibayar misalnya. Wakatama, dan menyimpan keduanya. Ini kalau yang jual ya catatnya dagangan tidak dijelaskan, disembunyikan. Muhikot, maka dihapus apa barokatu bai'ihima, dihapus atau dilebur apa barokatu bai'ihima, barokah jual beli keduanya. Waqala, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halifu, utawi sumpah bohong, ya sumpah bohong, iku munfaqatun, menguntungkan, lisil ati, untuk dagangan, tapi mamhaqatun, menghancurkan, liribhi, pada keuntungan. Jadi memang kelihatannya barang itu cepat laku, ya laku keras, tapi enggak tahu untungnya itu di mana. Kelihatannya banyak tapi ya wis sembuh, wis pokoknya entek duit ya orang lumpuk ngono. Ya kan? Itu. Jadi jualan pakai sumpah palsu. Ya, pakai sumpah-sumpah palsu. Demi Allah iku mau wis dinyang wong dhuwur ngono. Sing dhuwur iku wonge, dudu nyang-nyangane. Lah sing tuku ya kebojo. Ya kan, iki mau wis demi Allah wis dinyang wong dhukur. Nah, ditawar orang tinggi. Tinggi itu orangnya, bukan tawarannya. Nah, tapi yang disumpahi itu ya terpengaruh. Oh iya toh, ya wis tak nyang larang saiki ngono. Wa minha, dan iku sebagian dari akibat buruk kerja riba, kerja haram ya. Anal malal haram, sesungguhnya harta haram, lau tasodako, seandainya bersodakoh, minhu, dari harta haram, sopo sohibuhu, pemiliknya harta haram, lam tukbal, tidak diterima, apa harta haram, minhu, dari sohib, tidak ada pahalanya. Kalau diterimanya ya diterima oleh orang yang disedekoi, ngono kan?
karena memang tidak tahu. Tapi kalau diterima oleh Allah diberi pahala itu tidak. Malam yakun dan tidak ada lahu bagi sahib fihi di dalam harta haram apa ajrun pahala. Bal bahkan tapi saya kunu akan ada apa harta haram alaihi berat atas sahib pemilik wabalan iku kerusakan yaumal kiamah di hari kiamat, bahkan jadi kerusakan di hari kiamat. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak balu tidak menerima sapa Allah sodakotan pada sodakoh min gululin dari barang curian. Gulul itu aslinya adalah mencuri jaraan. Jaraan itu kan sebelum dibagi diambil dulu 1/5. Nah, itu belum diambil 1/5 dia sudah ngentit dulu, nyuri dulu. Nah, itu namanya gulul. Aslinya itu. Tapi secara pengertian itu lebih luas. Artinya ya segala bentuk pencurian. Terus untuk sodakoh lah itu Allah tidak mau menerima. Waqala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa jamaah yang mengumpulkan dia malan pada harta haroman yang haram. Cuma kemudian tasodako bersodakoh dia bihi dengan harta haram. Lam yakun maka tidak ada lahu iku bagi man bihi di dalam harta haram apa ajrun pahala. Itu tidak ada pahalanya. Jadi umpama disedekahkan itu ya tidak ada pahalanya. Wakana dan ada opo isruhu dosanya mengumpulkan barang haram itu harta haram iku alaihi berat atas orang. Wa minha dan iku sebagian akibat kerja haram alaknatu utawi laknat. Wa tardu dan diusir min rahmatillah dari rahmatnya Allah. Jadi laknat itu kan memang kebalikan dari rahmat. Tidak dirahmati, seandainya dia memelas meminta, diusir. Ngono lho. Jadi seandainya dia memelas meminta, diusir sudah. Ba'an Jabir, maka dari Jabir kala berkata sapa Jabir, la'ana melaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba pada orang yang memakan riba. Makan riba. Jadi dia makan dari hasil kerja riba. Wa mukilahu dan orang yang memberi makan riba. Orang yang memberi makan riba itu termasuk yang utang. Jadi akilah riba itu yang menghutangi sehingga dia dapat keuntungan itu. Kemudian mukilahu itu memberi makan riba itu ini termasuk yang utang. Ya. Walaupun dia sebenarnya dirugikan di transaksi itu karena dia harus membayar ribanya atau kalau bahasa yang lebih halus kan apa bunganya. Kalau lebih halus lagi ujrohnya. Ya kan? Sebenarnya transaksinya riba tapi dibungkus dengan bahasa Arab, ngono kan? Sehingga terkesan syar'i. Jadi sing utang sing apa sing ngutangi terus yang diutangi. Itu sama-sama dilaknat. Wakati bahu dan sekretarisnya riba
atau juru tulisnya riba, yang bagian nulis-nulis kuwi. Wa syahidaihi dan dua saksinya riba. Dua saksinya riba. Karena dia mendapat untung dari situ. Ya. Jadi juru tulis itu sebenarnya kerjaan halal. Cuma yang ditulis itu urusan riba. Jadi saksi itu ya boleh saja. Tapi kalau yang disaksikan itu transaksi riba ya itu jadi perkara. Wa minha dan itu sebagian dari akibat buruk pekerjaan haram. Ana masiro akilil mal al haram. Sesungguhnya tempat kembali pemakan harta haram iku finari di dalam neraka. Mesti mlebu neraka kuwi. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak hulu tidak akan masuk al janata pada surga sapa man orang nabata yang tumbuh apa lahmuhu dagingnya min suhtin dari sesuatu yang haram. Ya. Anaru utawi neraka iku aula lebih berhak bihi terhadap man. Malaikat neraka itu lebih berhak terhadap orang tersebut. Ibadallah wahai hamba-hamba Allah, itaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian kepada Allah. A'udzu aku berlindung billah pada Allah minas syaitonir rajim dari setan yang dirajam. Ya ayuhan nas wahai manusia kulu makanlah kalian. Mima dari apa-apa fil ardi yang di dalam bumi. Halalan dengan halal. Jadi barangnya itu halal. Thayyiban lagi baik cara mendapatkannya. Jadi halalan thayyiba. Wala tatabi'u dan jangan mengikuti kalian khutuwati syaitan pada langkah-langkahnya setan. Jadi mengikuti saran-sarannya setan, petunjuk-petunjuknya setan. Inahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian iku aduun musuh mubinun yang nyata. Jadi karena setan itu musuh. Tidak ada ceritanya musuh kok mensejahterakan musuhnya, itu tidak mungkin. Menguntungkan musuhnya tidak mungkin. Jadi seandainya terlihat menguntungkan itu sebenarnya jebakan. Sebenarnya jebakan. Maka jangan kalian ikuti. Inama sejatinya aslinya sejatinya ya'murukum perintah sapa setan kum pada kalian besok dengan jelek wal fasak dan perbuatan yang keji. Itu walaupun kelihatannya syar'i, itu dipikir-pikir lebih dalam dengan pikiran yang lebih jernih, ternyata buruk, keji. Mbok ya kamu tolong itu orang fakir miskin itu biar bisa bertahan hidup, ya kan? Nulung kok, ya kan? Menolong. Nanti ya bolehlah dikit kamu ambil keuntungan untuk nutupi biaya inflasi, kan ngono kan? Alasan itu iso, wajar itu, kan itu. Wong nulung kok. Kalau dipikir-pikir lebih dalam, nah itu jelek lagi keji. Wa antakulu dan agar berkata kalian ala Allah atas nama Allah ma pada apa-apa la ta'lamun yang tidak mengetahui kalian
atau tidak mempunyai dasar ilmu. Nah, ini sing di apa orang yang sudah diimage-kan jadi kiai atau ustadz atau tokoh masyarakat, ya kan, atau apalah dai atau apa sing biasanya ceramah-ceramah di masjid gitu. Kowe wong gelem ngrungokno omonganmu iki kan sebabe kowe ngomong nek iku urusan agama. Ngono kan. Urusane Gusti Allah. Makane ngomong sing hati-hati. Sebabe kowe nggawa nama besarnya Allah. Lah nek wong iki percaya nek omonganmu kuwi jarine saka nggone Gusti Allah, kok ternyata dudu. Wis katut setan kowe. Ya, wis katut setan kowe. Ya, sudah taat pada setan itu namanya. Jadi piye ya? Ya resikone ngono kuwi. Ya, kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah yang mana perkataan kalian itu tidak didasarkan oleh ilmu. Jadi wa antakulu 'alallah mala ta'lamun. Itu tujuannya setan itu 3 itu. Ngajak jelek, ngajak melakukan perbuatan keji. Yang ketiga ngajak kalian untuk ngomong perkara agama tanpa berdasarkan ilmu. Ngono kuwi. Tanpa berdasarkan ilmu. Nah, berhubung ya kalian sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat, ya kan, yang dituakan atau bahkan kiai, ustadz atau gus, ya kan, orang-orang percaya. Berhubung kalian mengatasnamakan Allah, orang-orang percaya bahkan mau membiayai. Wah, ini urusannya Gusti Allah rek ngono. Biayai. Dadakno iku akal-akalane kiyaine dhewe. Akal-akalane guse dhewe. Gitu. Barokah, semoga memberi barokah sapa Allahu Allah li untukku walakum dan untuk kalian fil Qur'anil Karim di dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa nafa'ani dan semoga memberi manfaat sapa Allah ni padaku wa iyakum dan pada kalian bima dengan apa-apa fihi di dalam Quran bayani minal ayat dari berbagai ayat wa dzikri dan peringatan al-hakim yang menghukumi, artinya yang mempunyai hikmah. Inahu sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur iku jawadun maha dermawan, karimun lagi maha mulia, malikun yang jadi raja, barun yang maha baik, raufun yang sangat menyayangi, rahimun lagi maha penyayang. Wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.